Nah, iya teman-teman. Jadi di sini setelah teman-teman mempersiapkan tadi software bootrennya yang sudah teman-teman masukkan ke dalam flash drive-nya. Jadi di sini saya pakai flash di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman setelah itu teman-teman matikan laptop atau PC teman-teman di sini karena saya berhubung pakai laptop. Mungkin juga teman-teman pakai laptop ya. Jadi teman-teman itu saatnya atau teman-teman yang harus teman-teman lakukan yaitu masuk ke dalam settingan BIOS-nya. Tapi sebelum teman-teman nyalakan laptop atau PC teman-teman, ini teman-teman nyalakan dulu ke laptop atau PC teman-teman ya. Biar nanti tujuannya biar bisa kita setting nanti kalau misalkan di dalam BIOS-nya. Biar juga ini nanti kedeteksi bahwa teman-teman untuk masuk ke dalam operating system itu ada pilihan dari bootren ataupun Linux yang sudah teman-teman masukkan ke dalam flash disk-nya. Jadi di sini saya colokin ke dalam situ. Jadi buat teman-teman semuanya untuk masuk ke dalam bootrennya atau masuk ke dalam Linux yang sudah ada cekrennya di dalam flash drive yang sudah teman-teman masukkan tadi, itu teman-teman perlu mengetahui tombol atau shortcut untuk masuk ke dalam boot menu di dalam BIOS laptop teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai laptop atau PC itu sama aja ya. Tapi biasanya setiap vendor atau setiap merek dari BIOS teman-teman itu punya shortcut ataupun tombol yang beda-beda. Jadi biasanya itu ada di F2, F4, F8, F10 ataupun F12. Jadi buat teman-teman itu disesuaikan aja, coba-coba aja. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa lalu masuk ke Windows lagi, nah teman-teman tuh di restart aja laptopnya. Lalu teman-teman di shutdown, matikan, dan teman-teman nyalakan lagi, coba pakai tombol lain, misalkan pakai F2, F4, F8, F10 ataupun F12. Bahkan ada juga pakai tombol delete dan juga escape itu ada juga. Jadi buat teman-teman semuanya itu sesuaikan aja sesuai dengan merek motherboard ataupun BIOS teman-teman. Jadi di sini kita akan coba nyalakan aja ya teman-teman ya. Di sini karena saya pakai laptop Lenovo, untuk Lenovo sendiri mungkin teman-teman juga sama ya pakai Lenovo, yaitu teman-teman untuk masuk ke dalam boot menu seperti ini itu pakai F12 teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik F12 aja. Kalau tetap nggak bisa teman-teman coba pakai FN-nya. Biasanya itu kan kebalik ya antara FN dan juga F12-nya ini, tombol functionnya ini. Nah itu teman-teman coba kalau pakai F12 juga masih nggak bisa, itu teman-teman coba pakai FN plus F12 ini. Itu yang untuk Lenovo. Tapi yang untuk yang lainnya kayak misalkan Asus, HP ataupun yang lainnya teman-teman bisa coba-coba ya. Ini nggak apa-apa, teman-teman coba-coba aja, nggak ada masalah kok. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman masuk ke settingan BIOS-nya, nah itu teman-teman berarti salah teman-teman. Teman-teman harus masuk ke boot menu yang tampilannya itu seperti ini. Sebenarnya semuanya juga beda teman-teman ya, setiap motherboard dan juga BIOS. Tapi di sini saya nggak akan jelaskan panjang lebar lagi karena nanti videonya semakin lama. Nah di sini nanti bakalan muncul boot menu pilihan seperti ini ya. Di sini karena laptop saya ini ada operasi sistem Windows, ini nanti di sini ada agak lumayan banyak ya di sini ya, karena yang pertama ini adalah booting untuk Windows-nya, dan yang kedua ini adalah flash disk atau flash drive yang sudah ada OS Linux yang sudah kita masukkan tadi, yaitu bootrennya yang based on Linux dan juga ada aplikasi cekren. Dan yang dua bawah ini itu untuk kita booting melalui koneksi internet. Tapi di sini saya nggak akan jelaskan lebih panjang lagi nanti, yaitu teman-teman ya, daripada out of topic. Oke, di sini teman-teman kalau udah seperti ini teman-teman pilih aja yang heavy USB device SanDisk, karena di sini saya flash disknya mereknya SanDisk. Biasanya nanti teman-teman ya menyesuaikan aja lah sama merek ataupun apa yang muncul. Pokoknya biasanya itu munculnya heavy USB device teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah muncul ini, teman-teman tinggal klik enter aja, maka di sini laptop teman-teman bakal muncul seperti ini. Ini adalah tampilan dari boot menunya dari bootren teman-teman. Jadi ini di sini teman-teman udah mulai masuk operasi sistem Linux yang ada di flash drive teman-teman ya. Dan di sini teman-teman nggak usah bingung. Di sini teman-teman langsung aja pilih yang ketiga ya teman-teman ya, yang nggak ada embel-embelnya ini teman-teman ya. Nah di bagian ini teman-teman langsung aja klik enter, nanti proses bootingnya akan berjalan. Jadi di sini teman-teman tinggal tungguin aja. Biasanya di sini itu yang dibutuhkan adalah prosesor ya, dan juga flash drive teman-teman. Kalau misalkan flash drive teman-teman untuk RW-nya atau read write-nya itu cepat, nanti biasanya prosesnya juga bakalan cepat. Tapi di sini saya udah berhasil nih, udah mulai masuk ke dalam OS Linux-nya, dan kita akan coba lihat nanti bersama-sama ya teman-teman ya. Di sini nanti akan ada muncul untuk command line seperti ini. Nah, teman-teman di sini karena ini flash drive atau file bootrennya itu sangat kecil, yang dimana tuh sebenarnya ini tuh bukan OS penuh ya, tapi ini adalah
OS apa istilahnya? Ya pokoknya gitulah teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman langsung ikutin aja yang apa saya sarankan ya. Di sini teman-teman disuruh mengetikkan sesuatu, di situ ada untuk login ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini disuruh untuk memasukkan username dan password. Dan di sini teman-teman tulis aja anon. Seperti itu teman-teman, tulis anon. Nanti untuk username dan juga passwordnya saya tulis di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal cek aja kalau misalkan di videonya saya lupa masukin teman-teman ya. Dan untuk passwordnya yaitu void linux. Lalu teman-teman tinggal klik enter aja. Nah, maka bakal otomatis login dan di sini muncul logo tanda dolarnya agak kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini agak susah juga untuk biar bisa kelihatan, ini juga pakai HP juga teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Dan di sini teman-teman langsung aja kalau udah berhasil login. Nah, di sini teman-teman tulis aja sudo spasi cekra1n. Jadi di sini nggak tahu ini kelihatan apa enggak ya. Nah, tuh di paling bawah pokoknya ya. Kalau sudah teman-teman tinggal klik enter aja, maka nanti akan masuk ke dalam aplikasi Cekren-nya seperti ini. Jadi ini adalah aplikasi Cekren yang ada di operasi sistem Linux ya, karena kan Cekren sendiri itu udah support untuk Linux, tapi untuk Windows sendiri belum. Nah, di sini teman-teman itu nggak bisa pakai mouse ya. Di sini teman-teman nggak bisa pakai mouse. Mouse saya itu nggak berfungsi di sini ya. Itu nggak ada mouse-nya. Tapi di sini hanya bisa pakai keyboard aja. Jadi untuk navigasinya teman-teman pakai panah kiri kanan atas bawah. Nah, di sini teman-teman langsung aja konekin atau hubungkan iDevice teman-teman dengan laptop atau PC teman-teman, nanti otomatis akan kedeteksi oleh aplikasi Cekren-nya. Di sini akan coba saya konekin dulu iDevice saya. Kalau misalkan di iDevice-nya ada, ini coba saya konekkan, ada pertanyaan seperti ini ya. Untuk percayai, teman-teman tinggal percayai aja karena ini adalah dikenali sebagai device baru ya untuk laptop atau OS di laptop atau PC teman-teman ya. Di sini tinggal percaya aja dan masukin passcode. Nah, kalau sudah nanti otomatis akan kedeteksi oleh aplikasi Cekren-nya. Bisa teman-teman lihat ya, di situ ada iPhone 7 Plus GSM ya untuk iOS 13.5. Iya teman-teman. Di sini mungkin teman-teman bakalan agak salah fokus ya, tapi di sini percaya dengan saya, ini teman-teman apabila teman-teman menggunakan iOS 12.4.7 ataupun iOS terbaru di iOS 13.5.1 atau bahkan teman-teman udah nyobain iOS betanya yaitu di iOS 13.6, ini bisa teman-teman. Jadi di sini teman-teman caranya itu klik tombol option yang paling kiri. Ini option ya yang paling kiri. Teman-teman enter. Nah, di sini teman-teman setting dulu nih. Ada di bagian option yang paling atas yaitu adalah allow untested iOS version ya. Teman-teman di situ tinggal centang aja dengan pakai tombol enter. Nah, kalau sudah di checklist, teman-teman juga di sini centang juga yang namanya verbose boot ya. Verbose boot, di situ teman-teman centang juga. Setelah itu teman-teman back aja di bagian sini, navigasinya yang ini ya, yang back itu. Nah, teman-teman back. Nah, setelah itu teman-teman langsung aja klik tombol start di sini. Teman-teman klik tombol start aja dan di sini teman-teman wajib masuk ke dalam recovery mode ya. Nah, itu teman-teman tinggal next aja. Nanti iDevice teman-teman akan langsung dibawa ke recovery mode. Seperti iDevice saya ini bakalan masuk recovery mode. Jadi teman-teman tinggal tungguin aja. Nanti bakalan muncul instruksi untuk masuk ke dalam DFU mode yang dimana ini bakalan dipandu oleh aplikasi Cekren-nya. Sebenarnya sih gampang banget sih untuk cara jailbreak di Cekren ini. Kita tinggal tungguin aja untuk iDevice saya masuk ke dalam recovery mode dan juga aplikasi Cekren sudah siap melakukan jailbreaking. Nah, di sini iDevice saya udah masuk ke dalam recovery mode ya, nih support.apple.com dan bla bla bla. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk aplikasi Cekren di laptop juga udah siap untuk masuk ke DFU mode-nya. Jadi buat teman-teman semuanya kalau udah siap langsung aja klik tombol start di situ ya. Untuk tombol startnya udah ready. Ini juga mungkin agak nggak kelihatan ya. Jadi mohon maaf banget di sini saya cuman pakai seadanya aja teman-teman ya. Jadi mohon dimaafkan dengan kualitas seperti ini. Oke, kalau misalkan di iPhone 7 Plus atau di iPhone 7 itu buat masuk ke DFU-nya teman-teman pakai tombol volume turun dan juga tombol power di bagian kanan. Dan untuk iPhone 6s ke bawah itu pakai tombol ini ya, home button dan juga tombol power. Ya nanti di sini akan dijelaskan untuk secara rinci. Di sini ada keterangannya untuk suruh tekan tombol apa aja biar bisa sukses masuk ke dalam DFU mode. Untuk sebenarnya untuk tutorial
tutorial checkra ini sudah saya bahas di beberapa udah agak lama mungkin ya, di iOS 13 sampai iOS 13.3.1. Mungkin nanti saya akan taruh di pojok kanan atas ini, teman-teman tinggal cek aja videonya seperti apa untuk masuk ke dalam DF Umut dan untuk menjalankan langkah-langkah di sini ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman tinggal klik start aja, nanti bakalan proses jailbreaking. Karena di sini saya nggak akan jailbreak iDevice saya, jadi saya nggak akan lakukan untuk tutorial ini. Tapi percaya ini adalah tutorial yang berhasil, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah ragu lagi. Oke guys, jadi mungkin cukup itu aja. Nanti setelah proses di aplikasi checkra ini selesai, nanti iDevice teman-teman bakalan masuk ke dalam Scriptboard lagi, bakalan hidup secara normal. Nah teman-teman tinggal buka aja, nanti di situ bakalan muncul aplikasi baru di iPhone teman-teman, itu aplikasi yang bernama Checkra 1N atau Checkren. Nah teman-teman di situ tinggal buka aja, lalu teman-teman ada icon atau ada lambang Cydia, teman-teman tinggal klik aja, lalu teman-teman tinggal klik install Cydia. Nah maka otomatis iDevice teman-teman akan memasang aplikasi Cydia dan tungguin sampai beberapa menit mungkin ya. Nah disitu setelah iDevice teman-teman terpasang Cydianya, nanti aplikasi checkra-nya otomatis ketutup dan aplikasi Cydia teman-teman itu bakalan muncul. Dan saya agak lupa sih sebenarnya apakah perlu respring apa enggak, saya agak lupa. Jadi buat teman-teman semuanya, itu dia untuk langkah-langkah atau tutorial caranya melakukan jailbreak di iOS terbaru, yaitu di iOS 12.4.7 untuk iPhone 6 ke bawah, dan juga di iOS 13.5.1 ke atas untuk iPhone 6s ke atas. Oke guys, jadi thank you buat teman-teman semua yang udah nonton sampai detik ini. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan kalau misalkan ada pendapat ataupun ada request tutorial lagi, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke guys, jadi thank you buat teman-teman semuanya, dan Rizky Anjana pamit. Have a nice day and goodbye guys.